teman-teman semua. Aku Putri Novita Hendri. Dan aku Dara. Kali ini kami bakal mewawancarai mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas mengenai isu kekerasan seksual. Let's go. Halo, permisi Kak. Mau sebelumnya ini Kakak mau kemana? Mau ke tempat teman. Oh, mau ke tempat teman. Sebelum ke tempat teman, boleh nggak aku wawancarai Kakak dulu nih tentang kekerasan seksual? Kakak bersedia? Boleh. Oke. Sebelumnya biar kita lebih terasa deket nih. Aku mau nanya dulu nih perkenalan diri dari Kakak gitu. Oke, aku duluan nih. Ya. Oke, kenalin, nama aku Dea Safira dari jurusan HI Fakultas Fisip. Oke, Kak Dea ya. Iya. Oke. Kenalin, nama aku Salmawanda dari jurusan HI juga, Fakultas Fisip juga. Oke, berarti Kak Dea dan Salma. Kak Salma. Oke. Kali ini nih Kak, kita sering banget mendengar nih tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi aku mau nanya nih, pandangan Kakak gimana sih kekerasan seksual atau pelecehan seksual saat sekarang ini? Mungkin dari Kak Dea atau Kak Salma dulu nih. Oke. Kalau menurut aku kekerasan seksual pada saat ini kan lebih marak terjadi, terutama itu pada perempuan dan anak-anak khususnya. Nah, bagi aku gimana ya, dampak positifnya juga ada nih, karena isu-isu low politik seperti kekerasan seksual ini juga udah menjadi perhatian bagi banyak pihak, serta juga ada pembangunan awareness bagi masyarakat terhadap isu ini sendiri. Oke, jadi orang lebih sensitif lagi ya, Ya. Kak, lebih peduli lagi untuk hal ini. Kalau bagi Kak Salma sendiri gimana? Mungkin kekerasan seksual ini juga makin marak ya, karena sekarang juga akses internet itu kan udah ke kita semua. Jadi mungkin kekerasan seksual sekarang itu udah terlalu luas lah bagi kita, terutama gak usah di Indonesia doang, di daerah sekitar kita juga, mungkin di kampus kita juga mungkin pernah terdengar kabar gitu. Jadi kayak mungkin kekerasan seksual ini udah terlalu besar ya di sekarang. Apalagi akses yang sangat mudah Iya. kita lakukan sekarang, jadi penyebaran informasi tentang pelecehan seksual itu langsung terdengar gitu ya Kak ya. Oke, ini nih Kak, terjadinya pelecehan seksual tentu kita harus melakukan pencegahan ini, pencegahan terhadap kekerasan atau pelecehan seksual. Menurut Kakak sendiri, menurut Kak Dea sama Kak Salma ini, gimana nih caranya atau tipsnya untuk kita mencegah terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual, baik di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat itu sendiri? Oke, kalau dari aku kan isu kekerasan seksual ini merupakan kayak masalah struktural lah gitu. Jadi menurut aku hal yang paling penting dilakukan itu adalah perubahan norma-norma yang terjadi. Karena selama ini lucunya itu yang disalahkan itu malah korban. Contohnya kayak bajunya terlalu terbuka, kenapa keluar malam, dan hal-hal itu menurut aku yang perlu dirubah. Perbaiki. Jadi norma-norma sosial itu perlu dirubah gitu sih. Oke, dari Kak Salma sendiri? Iya sih, mungkin mindset masyarakat yang masih kayak menyalahkan korban itu masih terlalu kental gitu juga di kita kan. Jadi kayak mengakibatkan korban yang seharusnya dilindungi malah semakin takut untuk berucap. Jadi semakin marak juga nih kekerasan seksual, karena ya mereka takut karena pasti bakal dihujat, karena ya lo korban pasti gara-gara lo nih gini. Apalagi sekarang kalau ada berita tentang kekerasan seksual yang ditanyain itu siapa korbannya, bukan siapa pelakunya. Oke, terakhir nih Kak, gimana nih dari Kakak Dea sama Kak Salma motivasi atau kata-kata semangat untuk teman-teman kita atau saudara kita yang pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual? Kalau menurut aku motivasinya itu yang pertama jangan takut lapor, karena sekarang orang udah mulai awareness orang tuh udah tinggi gitu untuk isu ini sendiri, dan untuk kita semua bukan untuk korban juga, kita tuh we must stand with victim. Jadi kita tuh harus stand buat para korban. Nah, sedikit informasi juga sih, sebenarnya kalau di HI itu udah ada lembaga anti kekerasan seksual namanya AIRSA, dan kalau di Kota Padang juga ada, setahu aku itu Nurani Perempuan, itu tuh lembaga sebagai rumah aman dan tempat pemulihan bagi korban-korban kekerasan seksual itu sendiri. Oke, dari Kak Salma sendiri? Mungkin dia itu dari Dea tadi itu sebenarnya udah benar ya, cuman tidak hanya perempuan aja, mungkin buat laki-laki yang mungkin pernah menjadi korban itu ada haknya juga untuk speak up. Jadi jangan takut semua orang untuk speak up tentang masalah. Permisi Kak. Halo. Aku boleh wawancara sebentar ya Kak? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, aku Suci Zaratul dari Fakultas Hukum. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih Kak pandangan Kakak tentang kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual menurut aku, kekerasan seksual itu seringkali terjadi di lingkungan sekitar ya. Karena kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga seperti dari kata-kata seperti catcalling yang
dianggap oleh orang-orang itu hal yang biasa saja, tetapi itu termasuk dari pelecehan seksual itu tersebut. Menurut kakak catcalling itu cuman terjadi di perempuan aja atau di laki-laki juga? Enggak, catcalling itu juga dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk teman-teman yang lain harap peka terhadap lingkungan sekitar karena catcalling tersebut bukan merupakan hal. Permisi Kak, di sini aku mau tanya-tanya nih mengenai kekerasan seksual. Menurut Kakak gimana sih cara kita mengatasi kekerasan seksual terkhususnya di lingkungan kampus? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuhar Rabani, jurusan Manajemen Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentang pencegahan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu pastinya banyak terjadi di mana-mana ya. Nggak cuman bagi kita mahasiswa aja, tapi orang-orang yang di sekitar juga pasti banyak. Apalagi dosen pun juga mungkin sering terjadi. Dan kita jangan takut untuk melawan kekerasan seksual. Kalau bisa kita bisa melapor terhadap lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual tersebut. Boleh perkenalan dirinya dulu? Baik, perkenalkan nama saya Teja Branusangra dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang kan lagi maraknya ya kekerasan seksual maupun itu kekerasan seksual di kampus ataupun di luar kampus. Nah, aku mau dengar nih Bang sedikit motivasi dari Abang terhadap korban dari tindak kekerasan seksual itu sendiri. Gimana sih Bang? Motivasi dari Abang? Oke. Kalau kita melihat mengenai kejahatan seksual itu mungkin emang suatu kejahatan yang sangat sensitif ya Kak. Dan juga bisa dibilang suatu kejahatan yang sangat kejam karena kejahatan seksual ini kayak benar-benar menghancurkan mentalitas seseorang gitu. Terutama buat para perempuan yang pada dasarnya perempuan itu kan emang mentalnya agak lebih lemah gitu dibandingkan dengan laki-laki. Nah jadi mungkin kalau untuk para korban sendiri, kadang korban itu kayak yang udah mengalami suatu bentuk pelecehan itu kayak merasa dia tuh nggak pantas hidup atau apalah gitu karena mereka sudah mengalami suatu hal traumatis yang mungkin sangat menyakitkan lah buat dirinya sendiri. Nah mungkin peran kita ya sebagai orang-orang yang mungkin belum merasakan hal tersebut, kita bisa memberikan semangat nih kepada para korban kayak beri motivasi kalau mereka itu meskipun menjadi korban dari pelecehan seksual, mereka itu tetap pantas hidup gitu. Nggak ada halangan-halangan buat mereka buat berkembang, buat nggak bersosialisasi dengan orang, karena pada dasarnya semua orang itu punya hak dan toh itu juga bukan kesalahan mereka kan, karena posisi mereka adalah korban. Dan juga kayak mungkin sekarang banyak orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu merasa nggak percaya diri karena banyak anggapan orang ini dia udah terkena pelecehan seksual, mungkin emang dianya aja yang nggak bener gitu. Nah disitulah kita harus memberikan arahan lagi kepada orang-orang gitu kan, kalau sebenarnya korban itu nggak bisa mutlak disalahkan gitu kan, karena itu emang bukan kesalahan mereka pada dasarnya. Dan kita juga harus memberikan segala bentuk dukungan dan juga kesempatan-kesempatan gitu kepada mereka untuk dapat melanjutkan hidupnya gitu. Apalagi mungkin di bidang karir gitu kan, pasti perempuan juga zaman sekarang pengen dapat karir yang cemerlang gitu. Terus juga kalau kita melihat pelecehan seksual itu sekarang juga nggak dialami oleh perempuan aja gitu. Laki-laki sekarang ada juga gitu kan yang mengalami pelecehan seksual meskipun bentuknya tuh suatu penyimpangan kayak misalnya homoseksualitas gitu kan, atau bahkan mungkin yang melecehkan laki-laki itu yang perempuannya sekarang kan juga ada gitu. Iya, laki-lakinya juga. Jadi ya intinya sama aja sih, kayak ke perempuan atau ke laki-laki kita bisa memberikan motivasi dan juga semangat kepada mereka kalau gimana pun keadaannya, gimana pun kondisinya, mereka tuh tetap layak hidup gitu. Karena hidup mereka ya punya milik mereka sendiri. Ada HAM kan yang merupakan hak asasi manusia yang ada dari sejak lahir dan nggak bisa diganggu gugat, dan mereka bisa gitu untuk Selamat siang Kak. Siang. Aku boleh minta waktunya sebentar? Iya. Nah sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke. Aku Tiska Dwi Putri dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
Aku mau tanya nih Kak, gimana sih pandangan Kakak tentang kekerasan seksual? Mungkin terutama di lingkungan kampus atau secara general bisa di lingkup Indonesia. Jadi kalau menurut aku ya, kekerasan seksual itu secara umum itu kan sesuatu yang hal yang abusive ya, dan tidak seharusnya terjadi gitu loh. Soalnya kan untuk si pelaku itu sendiri menurut aku bisa datang dari berbagai kalangan, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu. Nah cuman kan kebanyakan kasus yang terjadi itu yang dilakukan oleh laki-laki ya. Jadi perempuan itu sebagai objek dari si kekerasan seksual itu sendiri. Nah untuk kejadian kekerasan seksual di kampus itu sangat disayangkan ya, soalnya kan kampus itu identik dengan hal-hal yang berbau pendidikan gitu ya. Nah sementara pelaku kekerasan seksual itu kayak melakukan sesuatu yang Semena-mena ya, Kak? semena-mena gitu. Nah dan itu tidak sesuai dengan yang namanya apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan itu tersebut, dan itu membuktikan kalaupun ada kekerasan seksual di kampus, hal itu membuktikan bahwa Tidak terlaksana cita-cita suatu lembaga pendidikan gitu ya Kak? Kayak kampus nggak menjamin hal-hal tersebut gitu. Permisi Kak, aku boleh nanya-nanya sebentar? Iya boleh. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke baik, perkenalkan nama aku Zafran dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum 2021. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih pandangan Kakak tentang kekerasan seksual yang mungkin saat ini marak ya terjadi di lingkungan kampus? Oke, mungkin dengan berbicara kekerasan seksual, ini menjadi sebuah kasus yang menahun gitu ya, secara umum di Indonesia dan secara khusus itu di kampus. Nah, karena Indonesia sejatinya merupakan negara yang menganut norma ketimuran, maka hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang tidak bisa untuk terkesampingkan begitu saja. Dalam artian, dengan norma-norma ketimuran tersebutlah hal-hal yang mengarah kepada seksualitas itu sangat-sangat terlarang. Dan status quo Indonesia sekarang menyatakan bahwa di dalam kampus sangat-sangat marak kekerasan seksual terjadi, yang mana perbuatan keji tersebut seperti yang bisa-bisa sama-sama kita pahami, di mana kekerasan seksual adalah suatu perbuatan merendahkan, menghina atau menyerang bagian tubuh seseorang, dan itu juga bergantung pada hasrat seseorang dan juga kepada hal-hal yang itu cenderung vital lah pada seseorang. Nah, kekerasan seksual ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Namun, sejatinya sekarang kita lihat di beberapa kampus, bagian besar kampus di Indonesia, itu seakan-akan mengacuhkan atau mengabaikan kekerasan seksual, yang mana hal ini akan berdampak psikis ataupun nanti pada kognitif atau psikomotorik seseorang, yang mana hal itu bisa menyebabkan minder pada korban, bisa menyebabkan masa depan korban itu akan menjadi suram. Kita bisa menandakan hal tersebut dari kekerasan seksual terjadi, dan kita juga menginisiasi harapnya gitu ya kepada pihak kampus agar bisa menangani hal-hal tersebut dengan prima, karena kekerasan seksual ini adalah suatu bentuk tindakan secara verbal maupun itu fisik atau non fisik, bisa juga kepada bidang teknologi dan informasi. Jadi kekerasan seksual ini tidak hanya, menurut saya, tidak hanya bergantung pada face to face atau skin to skin saja. Namun ketika kita berbicara kepada hal-hal yang mengarah ke sana, itu juga bisa termasuk gitu. Dan kekerasan seksual pada prinsipnya juga itu menjadi sebuah tindakan yang sangat mencoreng, baik itu dari norma kita sebagai bangsa Indonesia dan juga norma agama dan segala macam. Oke Kak, jadi untuk hal itu gimana sih motivasi Kakak untuk para korban gitu yang telah mengalami kekerasan seksual? Untuk para korban ya yang telah mengalami kekerasan seksual, mungkin yang pertama, hal tersebut tidak bisa kita acungi bersama, karena hal tersebut terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga ada karena kesempatan. Nah, mungkin predator juga mungkin belum memiliki niat, tapi kesempatan itu ada, maka niat itu tersebut akan muncul gitu. Dan kita pribadi juga merasa itu merupakan sebuah bencana atau musibah bagi korban gitu. Kenapa? Karena
hal tersebut juga hal yang tidak diinginkan, baik itu secara individu maupun komunitas gitu. Dan pemerintah juga sudah menerapkan seperti Permendikbud nomor 30 Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sebagaimana di pencegahan itu ada di pasal 6 yang mana pencegahan dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu juga ada pembentukan satgas. Nah, di sini pembentukan satgas itu sebagian besar sudah ada di kampus. Namun sejatinya karena masa sivitas akademika itu tidak terbendung, maka satgas saja tidak bisa untuk mengenangani secara keseluruhan hal tersebut. Kita bukan tidak percaya satgas, namun satgas perlu hal-hal yang represif dan juga support dari seluruh elemen. Nah, karena kita di sini sebagai bagian dari sivitas akademika, mestinya kita juga sadar dan juga kita memiliki hal-hal yang harusnya bergantung pada pencegahan tersebut. Dan tidak perlu kita mendapatkan status satgas tersebut, cukup kita memiliki kesadaran sebagai manusia saja, maka kita juga harus berperan dalam pencegahan kekerasan seksual. Jangan takut, hidup korban, lawan kekerasan seksual. Jangan takut, hidup korban, lawan kekerasan seksual. Jangan takut, Hidup korban, lawan kekerasan seksual, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan.